Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor saya, tempat di mana saya menyusun Al-Quran. Silakan masuk. Jadi ini tempat saya jualan Al-Quran, tapi sekaligus tempat saya bekerja bersama istri saya. Ini yang pegang kamera istri saya. Jadi pemirsa, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sedikit ya sharing, tapi juga insya Allah bisa menambah iman kita. Kenapa? Karena tentu saja Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Betapa kita akan sangat marah ketika ada aksi pembakaran Al-Quran yang baru-baru ini terjadi ya. Nah, boleh kita marah dan itu bahkan wajib terhadap orang yang menghinakan Al-Quran. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita harus memuliakan Al-Quran. Nah, bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Salah satunya adalah kita mengilmui Al-Quran itu. Nah, bagaimana mengilmuinya? Nah, seperti kita mengetahui apa saja tentang Al-Quran. Dan ilmu Al-Quran memang sangat-sangat banyak. Nah, ini kita sedikit saja mengetahui tentang Al-Quran. Jadi ini toko saya juga selain menyusun Al-Quran juga menjual ya, menjual dari berbagai macam penerbit, menyediakan. Mungkin dari pemirsa ada yang membutuhkan Al-Quran, bisa dan sekarang memang sudah banyak sekali yang berjualan Al-Quran, tapi diantaranya bisa langsung ke kantor saya. Ini kantor sekaligus toko saya. Di antara Al-Quran yang saya terbitkan ya sudah banyak sebetulnya, bisa kurang lebih ada 22 naskah mushaf Al-Quran, masternya lah ya. Nah, satu master itu bisa dicetak bisa ratusan ribu eksemplar. Makanya di penerbit saya itu sudah lebih dari atau kurang lebih 1 juta mushaf Al-Quran. Di antaranya adalah banyak ya, di antaranya ini yang pertama, Mushaf At-Tadarrus ya. Mushaf At-Tadarrus ini yang pertama kali saya terbitkan. Bahkan Mushaf At-Tadarrus ini sangat cepat penjualannya, animo masyarakat sangat bagus, sehingga saya terbitkan juga dalam ukuran A3. Kalau ini ukuran B5 ya. B5 itu seberapa Pak Ustadz? B5 itu adalah lebih besar daripada ukuran buku tulis, gitu saja gampangannya ya. Kalau ukuran buku tulis itu namanya A5, 21 kali 15 cm ya. Kalau ini bisa lebih besar dari itu. Baik, artinya pemirsa bisa menentukan mau membeli Al-Quran yang mana itu dengan berbagai macam pertimbangan. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ketika kita berbelanja Al-Quran, tentu kita perbandingan atau pertimbangannya itu adalah yang pertama dari ukurannya, yang kedua dari beratnya, yang ketiga dari dari seninya, yang keempat yaitu dari bahannya, yang kelima dari kontennya, yang keenam dari harganya ya. Jadi itu pertimbangannya ketika kita berbelanja Al-Quran yang untuk kita pakai sendiri ataupun untuk kita wakafkan atau kita hadiahkan. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, di antara Al-Quran yang saya susun itu adalah ya Al-Quran yang inovatif ya, tidak monoton seperti Al-Quran zaman dahulu ya. Nah, ini diantaranya saya ketika menyusun Al-Quran di tempat saya, di meja saya ini. Nah, kemudian saya kirim filenya ke percetakan. Maka kemudian percetakan memberikan daminya. Dami itu apa? Yaitu ketika akan dicetak massal itu diberikan dami, baik yang berbentuk ini ataupun sudah dipotong untuk menjadi seperti mushaf yang akan dicetak massal seperti ini. Dijadikan satu dulu untuk diserahkan kepada saya untuk kemudian dikoreksi oleh saya. Jadi mau tidak mau akan saya coret-coret di sini ya.
saya coret-coret di sini, tandai ini salah, ini kurang betul. Baru kemudian saya serahkan kepada tim saya yang ada di Surabaya, di kantor saya, kemudian akan diproses, revisi, ditambahi apa dan lain sebagainya. Baru kemudian dikirim ke percetakan lagi, lalu di print lagi satu eksemplar untuk dikoreksi lagi, dikoreksi akhir ya, sebelum dicetak massal, baru kemudian dicetak massal. Nah, maka dari itu satu buah mushaf Al-Quran itu bisa berkali-kali koreksinya. Seperti saya pernah ceritakan, dikoreksinya itu bisa sampai 9 kali, 9 tahap atau 9 lapis ya. Nah, sehingga insya Allah satu buah mushaf Al-Quran itu bisa betul-betul terjaga keasliannya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Nah, ini salah satu komen di video saya, salah satu video tentang review Al-Quran. Itu ada yang komen, loh itu di gudang Al-Quran kok mushaf Al-Quran kok ditaruh di bawah. Itu kan nggak enak dan itu kan sebuah penghinaan ya. Mohon maaf kalau itu dinilai sebagai penghinaan. Saya berminta maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sekaligus memohon maaf kepada pemirsa. Namun ya jujur saya terus terang bahwa yang saya lakukan tersebut bukan menghinakan Al-Quran ya. Loh, tapi kan sudah jelas-jelas ada di bawah Al-Qurannya, itu kan penghinaan. Nah, ini sedikit sharing ya. Saya ingin membuat sebuah simulasi. Mungkin pemirsa ada yang tahu berita tentang pembakaran Al-Quran di Swedia, atau dulu-dulu ada pembakaran Al-Quran. Banyak ya kejadian-kejadian itu. Nah, pemirsa sepakat atau tidak itu sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Quran yang harus kita lawan? Betul? Ya. Sekarang saya akan bertanya, kalau ada sebuah mushaf Al-Quran yang rusak, yang sudah tidak bisa dibaca, ada halaman yang hilang, ada huruf-huruf yang hilang, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, diantaranya dipendam, atau yang kedua dibakar, dimusnahkan. Kalau dipendam itu pun masih mengandung penghinaan. Kalau nawaitunya menghina, ya. Coba kata kuncinya nawaitu. Ya. Maka memang ada ulama yang menganjurkan supaya dipendam. Mushaf Al-Quran yang rusak, yang sudah tidak bisa dibaca dengan baik, itu harus dipendam. Tapi ada opsi yang lainnya, yaitu apa? Dibakar. Nah, apakah pembakaran terhadap Al-Quran yang sudah rusak dan tidak bisa dibaca dengan benar dan baik itu adalah sebuah bentuk penghinaan? Tentu tidak. Tentu tidak. Itu justru merupakan bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran, supaya apa? Tidak diabaikan ya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengeluhkan umatnya ada, yaitu umat yang tidak mau menerima Al-Quran itu apa? Menjadikan Al-Quran mahjura, diabaikan, dilalaikan. Nah, maka para ulama menafsirkan bentuk aplikasi dari ayat ini adalah tidak boleh membiarkan Al-Quran yang rusak itu dibiarkan saja, tidak ditangani yang dengan baik. Nah, bentuk penanganan yang baik itu adalah dengan apa? Dengan membakarnya. Tentu harus menjaga niat bahwa ini bukan bentuk penghinaan dan juga tidak perlu dilihat orang banyak ya. Nah, baik, itu sudah kesimpulannya sudah. Nah, sekarang saya ingin membuat penjelasan atas atau klarifikasi, mungkin bisa disebut begitu, bahwa di gudang-gudang Al-Quran ada kalanya Al-Quran itu ditaruh di bawah ya, ada kalanya. Nah, kenapa begitu? Mungkin tidak muat tempatnya, mungkin mau diproses untuk di packing, mungkin mau diproses, mau diganti covernya,
atau diperbaiki, dicek halaman-halamannya dan lain sebagainya, yang itu adalah tujuannya untuk memuliakan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu mau seperti itu dibegitukan, maka itu adalah bukan bentuk penghinaan. Yang penting di dalam kalbunya tidak ada perasaan, saya taruh di bawah, tak hinakan. Nah, apa sih ini Al-Quran nggak penting. Nah, kalau ada perasaan itulah penghinaan. Sama halnya orang-orang yang membakar Al-Quran, mereka di dalam kalbunya ada perasaan semacam itu. Maka ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, kami adalah penerbit Al-Quran, tidak ada niat menghinakan Al-Quran. Itu adalah proses untuk memuliakan Al-Quran, ya. Ya, tapi sekali lagi kalau memang tetap itu dipahami sebagai bentuk penghinaan, ya nanti kita akan berhadapan di mahkamahnya Allah. Kita akan membuktikan siapa yang benar. Kalau saya melakukan itu adalah untuk menghinakan Al-Quran, biar Allah yang menghukum saya. Ya, dan silakan Anda mengajukan argumen di mahkamah nanti loh ya, di mahkamahnya Allah nanti. Begitu ya. Jadi ya, mohon maaf ini bukan pembelaan sebetulnya ya, tapi ya memang begitu adanya. Jadi penjelasan gitu. Baik, ya sama halnya saya mencoret-coret mushaf Al-Quran. Dulu ketika saya masih belajar TPQ, masih ngaji alif ba ta, itu mencoret Al-Quran sedikit saja itu dosa. Nggak boleh sama sekali. Tapi kemudian apa? Karena saya mau memuliakan Al-Quran supaya sempurna, tidak ada cacatnya, saya kasih tanda supaya bisa saya coret-coret, supaya apa? Menjadi peringatan kepada tim desainnya untuk diperbaiki di halaman ini dan lain sebagainya. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dipahami dengan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.